Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga senantiasa sehat, rezeki berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Dan karena adanya kubu-kubuan, sehingga kalau prediksi saya tidak seperti yang diharapkan, ya jangan menghujat loh ya, jangan menghujat. Karena di sini saya hanya sebatas mengartikan dari kartu yang keluar, dan saya cukup hati-hati di sini dalam mengungkapkan. Saya selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Makanya semakin kesini saya hanya memberi inisial saja dalam menyebutkan sebuah nama. Khawatirnya ada kesalahan dalam prediksi saya, ya. Jadi tolong difahami, di sini saya tidak berpihak, saya netral, tapi kenetralan itu tidak harus diam, guys. Kenetralan itu tidak hanya melihat saja. Kita netral dalam arti kata kita juga mencari jawaban atas rasa penasaran kita. Tapi di sini kita gak berpihak. Mau si kubu ini pelakunya, mau si kubu ini pelakunya. Tidak ada alasan atau tidak ada masalah buat kita untuk membela salah satunya, ya. Yang penting kita mengawal dengan netral, mengalir saja, tidak memaksakan kehendak harus ini tersangkanya, enggak. Karena itu sama saja menghambat dari proses penyidikan pihak kepolisian. Yang penting kita mengalir, kita mengawal, jangan sampai kasus ini ditutup, itu saja buat saya. Saya hanya meramaikan suasana ini biar selalu diingat oleh kalian, selalu diperbincangkan oleh publik, dan masalah ini bisa sampai ke meja hijau. Karena banyak sekali pihak-pihak yang ingin mengaburkan perkara ini, yang ingin mengaburkan bukti-bukti yang ada, dan itu sangat-sangat membahayakan untuk kelanjutan permasalahan ini, ya guys. Mari kita ungkap di sini. Yang ingin saya prediksi saat ini adalah hubungan almarhum dengan Mr. X1 dan Mr. X2 yang ada hubungannya dengan yayasan. Mari kita ungkap di sini, ya. Untuk almarhum yang ingin saya tanyakan, apakah dari Mr. X1 pernah menyampaikan sesuatu permintaan kepadamu yang ada hubungannya dengan dana di rekening yayasan? Ada simbol forgiveness, maafkan. Maafkan untuk apa? Ada simbol miracle, keajaiban. Keajaiban ke arah yang lebih bagus atau ke arah yang lebih buruk menurutmu? Ada simbol komplain. Jadi ada simbol komplain juga. Kemudian, apakah kamu tahu mengapa dia komplain? Ada simbol isolasi. Oh, dia marah di malam menjelang peristiwa itu. Ada simbol insting, naluri. Naluri ke arah mana menurutmu? Naluri dia ke arah mana menurutmu? Kesenangan. Jadi seperti ini, guys. Untuk Mr. X1, almarhum ketika saya tanya apakah Mr. X1 ini ada pernah membicarakan sesuatu yang ada hubungannya dengan dana bos di yayasan, ada simbol forgiveness, maafkan. Kemudian di sini ada simbol miracle. Miracle ini adalah semacam keajaiban di mana di sini ada simbol komplain. Jadi Mr. X1 ini juga ada semacam komplain karena dia diisolasi atau bisa dikatakan tidak dianggap lagi di dalam yayasan. Kemudian di sini ada insting yang artinya naluri untuk joy, kesenangan. Nah,
Ini yang bisa saya tangkap dari Mr. X1 ketika saya tanya, apakah Mr. X1 pernah menyampaikan sesuatu kepada ibu almarhum yang ada kaitannya dengan yayasan. Ternyata ini ada komplain di sini. Komplain ini lebih ke arah karena dia diisolasi. Diisolasi bisa dikatakan tidak dilibatkan di dalam kebijaksanaan, misalnya kebijaksanaan di yayasan dan sekolah dan lain sebagainya. Makanya di sini diisolasi. Apalagi menurut pemberitaan yang ada juga tidak mendapatkan keuntungan dari yayasan tersebut. Kemudian di sini ada simbol insting, naluri. Itu kayaknya hal biasa karena yang namanya orang pasti ingin hidup senang. Ya ini ya. Jadi seperti itu. Jadi jawaban almarhum seperti itu. Dia ada komplain memang karena tidak diikutkan dalam mengambil sebuah kebijaksanaan di yayasan karena ada simbol isolasi, dan itu bisa dimaklumi, insting bisa dimaklumi karena yang namanya seseorang hidup selalu ingin senang. Ini ya jawaban dari almarhum seperti itu. Akan saya dalami lebih jauh lagi di sini. Apakah kamu merasakan jika kehadiran ada 3 orang di malam itu di rumahmu ada kaitannya dengan Mr. X1, salah satunya Mr. X1, ada penghasut ini, ada penghasut ini, apakah Mr. X1 atau ada orang lain? Tunjukkan ciri-cirinya. Ada simbol peti mati. Selanjutnya, tunjukkan ciri-cirinya. Siapa yang kamu maksud sebagai penghasut itu? Apakah Mr. X1 ataukah ada orang lain? Tunjukkan ciri-cirinya. Orang yang akan masuk dalam penjara. Masih bulat ini almarhumah. Tunjukkan untuk membantumu mencapai keadilan seperti yang kamu inginkan almarhum. Tunjukkan ciri-cirinya. Siapa yang sudah menghasut malam itu? Prihatin. Kenapa kamu prihatin? Ada orang laki-laki tua yang prihatin. Mengapa prihatin dengan orang tersebut? Anak muda. Kita lanjut ya. Jadi malam itu yang datang itu adalah penghasut, yang pada akhirnya ada simbol peti mati, kejadian yang terjadi di malam itu, dan ini menggantarkan seseorang itu akan masuk teruji besi. Dan almarhum juga prihatin kepada orang tua ini. Kepada orang tua ini ada simbol orang tua yang prihatin atau prihatin mengenai kondisi yang ada ini, yang disebabkan karena ini anak muda kaya. Sini ada simbol pembisik penghasut malam itu yang datang di rumahnya almarhum dan pada akhirnya berbuahlah seperti ini. Nah, jadi bisa dikatakan 2 kartu ini malam itu memang ada pembicaraan yang menghasut almarhum untuk melakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan, tapi kenyataannya berujung pada semacam kematian ini. Dan pada akhirnya orang tersebut akan masuk teruji besi. Dan di sini juga ada keprihatinan dari laki-laki tua atau keprihatinan dari almarhum mengenai kondisi ini yang ada hubungannya dengan wealthy man. Orang kaya men, laki-laki, gambarnya masih muda. Ini ya. Ini untuk jawaban dari almarhum ketika saya tanya mengenai Mr. X1. Sekarang biar adil kita tanya-tanya tentang Mr. X2 ya. Saya kocok dulu. Almarhum,
Apakah Mr. X2 pernah membicarakan sesuatu denganmu yang ada hubungannya dengan dana di yayasan? Ada simbol fight, yakin. Oh, jadi almarhum ini yakin dengan apa yang diperbuat. Apakah kamu menyetujui dengan apa yang sudah dikatakan itu? Komplain. Jadi almarhum ini komplain kepada Mr. X2 itu. Mengapa kamu komplain terhadap apa yang sudah diinginkan atau direncanakan Mr. X2? Apa yang membuatmu komplain, membuatmu tidak setuju? Soulmate, ada semacam hubungan. Hubungan dengan apa? Hubungannya dengan apa? Korban. Jadi bisa diartikan seperti ini. Ketika saya tanya kepada almarhum, apakah Mr. X2 pernah menanyakan atau berkata atau merundingkan sesuatu yang ada hubungannya dengan dana di yayasan, ada simbol faith, yakin, sebuah keyakinan kalau dia memang pernah berbicara tentang hal itu kepada almarhum. Dan ketika saya tanya apakah almarhum menyetujuinya, dia komplain, tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Karena ada soulmate. Soulmate ini semacam hubungan yang ada kaitannya dengan victim, korban. Jadi bisa diartikan almarhum ini tidak menuruti apa maunya Mr. X, karena bagaimanapun dia juga berpikir yang namanya tanggung jawab loh ya. Tanggung jawab ini dia nggak mau serta-merta menuruti kemauan seseorang yang pada akhirnya dia yang harus bertanggung jawab, semacam itu. Karena di sini dia nggak mau jadi korban atas keinginan dari Mr. X itu. Maka Mr. X2 ini yang datang di tanggal 17 ada simbol message. Oh, pesan. Ada pesan yang diterima. Sebenarnya ini sudah pernah saya prediksi ya. Ada pesan. Waktu itu saya akan melihatnya ke Amel. Ada pesan yang masuk yang mungkin mengatakan akan berkunjung ke rumahnya. Di sini juga ada pesan ya. Apakah ada kaitannya dengan prediksi saya saat itu? Entahlah. Kita lihat saja nanti ya. Pesan untuk apa? Pesan untuk apa? Untuk occupation. Occupation itu semacam apa ya? Yang ada hubungannya jabatan, hubungannya dengan pekerjaan. Ada pesan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Selanjutnya, kemudian malam itu apakah Mr. X2 datang ke rumah setelah memberi sebuah pesan? Ada simbol mature woman. Oh, begini guys, begini. Ada sebuah pesan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dimiliki oleh wanita tua. Selanjutnya, apakah ciri-ciri orang yang datang malam itu? Tunjukkanlah ciri-ciri orang yang datang malam itu, tunjukkan. Kebalik, ada talks, seseorang yang berpikir pada wanita yang dikasihinya. Seseorang yang memikirkan wanita yang dikasihinya. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi bisa dikatakan orang itu datang ke
rumahnya malam itu, yang ada hubungannya untuk menyampaikan apa yang diinginkannya, karena ada pemikiran pada orang yang dikasihinya. Kartu ini juga keluar waktu kemarin. Jadi ada seseorang yang mengasihi, yang ingin mewujudkan apa yang diharapkan oleh perempuan yang dikasihinya itu. Seperti itu. Kemudian, apakah orang itu memaksamu bersikukuh untuk mendapatkan sesuatu dari uang di yayasan? Ada simbol love, yang artinya dia berharap almarhum bisa diajak semacam kerjasama di sini. Ada simbol love ya, simbol love itu simbol cinta. Jadi ada hubungan baik almarhum dengan orang ini, karena di sini ada simbol love. Mungkin ada hubungan keluarga. Apa yang dia lakukan sebelum almarhum tidur? Lorong panjang ini gambarnya seperti ini ya. Bisa dikatakan rencana yang sudah lama dirangkai atau direncanakan, atau sebuah pemikiran yang akhirnya ada semacam pemikiran yang kurang bagus ya, seperti itu. Lorong panjang, misteri. Lorong panjang yang menurutmu. Kemudian, apakah sebelum kamu tidur mereka ini, orang itu bertengkar denganmu? Ada simbol ini, simbol jangkar ya, yang artinya dia bersikukuh dengan keinginannya. Jadi sebelum ada peristiwa itu, ada simbol SMS yang masuk atau pemberitahuan yang masuk, karena ada hubungannya dengan occupation, jabatan atau pekerjaan yang dimiliki oleh almarhum. Ada simbol mature woman ya, mature woman yang artinya perempuan dewasa. Kemudian ada hubungannya dengan seseorang yang berpikir pada orang yang dikasihinya dan ingin memberikan sesuatu pada orang yang dikasihinya. Jadi orang yang datang itu bisa dikatakan punya keinginan karena ingin membahagiakan orang yang dikasihinya. Ketika keinginannya itu tidak disetujui oleh Ibu Tuti, pada akhirnya terjadilah lorong panjang ini. Sebuah pemikiran yang mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari, pada akhirnya bisa muncul kembali di hari itu, yang ada hubungannya dengan jangkar ini untuk memaksakan keinginannya kepada almarhum yang sudah tiada kala itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dari Mr. X1 tadi sudah saya prediksi, Mr. X2 juga sudah saya prediksi. Terserah kalian mengartikannya seperti apa. Di sini saya tetap netral. Tapi netral itu juga ada keinginan untuk mencari sebuah jawaban dari rasa penasaran kita. Netral itu tidak harus diam berpaku tangan menerima apa yang terjadi. Netral itu tidak berpihak. Andai kata si pelakunya dari pihak ini, ya nggak masalah. Andai kata dari pihak ini, ya nggak masalah. Di sini saya cuma sekedar mengartikan dari kartu yang keluar. Saya tidak ada keinginan untuk mengarahkan energi kartu ini ada ke pihak ke sana atau ke pihak ke sini. Makanya ketika saya mengocok, saya tanya jawabnya, pertanyaannya sekalian juga mendengar sendiri. Biasanya saya ngocoknya nggak begitu, langsung saya keluarkan berapa, saya artikan langsung. Tapi berhubung ini masalah yang sudah dipantau oleh publik dan ada dua kubu, makanya saya menggunakan teori yang seperti itu, tanya jawab, dan kalian tahu sendiri pertanyaannya apa, jawabannya seperti apa. Tidak ada yang saya sembunyikan di sini. Makanya ketika kalian bilang saya pro ini pro itu, nggak ada pro-proan di sini. Saya mengalir saja, tidak ada kepentingan saya untuk mengarahkan
harus ini, yang pelakunya harus itu, yang pelakunya itu, sama saja memaksakan kehendak. Ketika kita mengawal dengan memaksakan kehendak kita, harus ini yang jadi pelakunya, itu sama saja menghambat dari proses penyelidikan ini ya. Jadi kita harus mesti legowo siapapun nanti sebagai tersangkanya, karena ini masalah kriminal. Pihak yang berwajib juga sudah punya petugas-petugas yang handal. Kita mah ini apa ya, kita ini apa, kita ini hanya bisa berpikir, berasumsi, berpikir yang ini yang itu, tapi yang menyelidikinya ini punya bukti-bukti yang akurat di dalam persidangan nanti. Makanya jangan mendahului dari pihak yang berwenang. Di sini saya selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Makanya saya semakin kesini selalu menggunakan inisial saja dari tokoh-tokoh yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga kita semua tetap setia dan tetap semangat untuk mengawal peristiwa ini.